Selamat datang, Tuan dan Nona, kembali lagi bersama saya, Kai. Di video kali ini aku ingin membahas tentang doa. Apakah benar ada doa yang dapat menyembuhkan orang? Tentunya apalagi untuk aku yang berlatar belakang Kristen, hal ini paling sering terdengar di kesaksian-kesaksian di gereja dan di video-video YouTube. Tapi kebanyakan kita hanya mendengar dari orang lain aja. Nah, bahkan sempat dibahas oleh pesulap merah bahwa banyak penipuan yang mengatasnamakan kesaksian-kesaksian agama ini. Ada pasien yang dibayar untuk pura-pura sakit, ada juga yang sembuh cuma waktu di panggung doang. Nah, di video kali ini aku akan membahas dari beberapa teori, dari beberapa praktisi yang telah aku pelajari, dan juga dari pengalaman pribadi yang terjadi pada sanak saudara dan orang terdekat, sehingga pernyataan yang aku keluarkan dapat lebih dipertanggungjawabkan karena hal ini terjadi langsung pada keluargaku sendiri. Oke, sebelum aku mulai, aku mesti disclaimer dulu. Teori yang aku bagikan ini belum tentu sebuah kebenaran, karena hal ini tuh tidak dapat dibuktikan dan aku pun tidak dapat membuktikannya. Akan tetapi, aku hanya membagikan teori-teori ini berdasarkan hasil pembelajaran dari beberapa guru dan praktisi yang aku temui. Dan akhirnya aku rangkum sedemikian rupa. Dan aku juga akan sharing pengalaman nyata yang terjadi pada keluarga dan kenalan terdekat tersendiri yang sembuh karena doa. Baik, apakah doa dapat menyembuhkan orang sakit? Teori kali ini akan aku ambil dari beberapa praktisi yang seringkali kita sebut sebagai healer ya, penyembuh. Mengenai bagaimana seorang penyembuh atau healer ini dapat menyembuhkan orang sakit. Sebenarnya apa yang terjadi di balik kesembuhan tersebut? Sekali lagi, tidak untuk dipercaya, akan tetapi hanya untuk sumber bacaan dan referensi pemikiran para penonton sekalian. Nah, 1. Healer tersebut belajar mengenai entah teknik pengobatan atau peracikan obat yang diajari secara turun-temurun. Ini yang paling sering kita temui dan tidak dapat dipungkiri. Kebanyakan racikan-racikan obat tersebut bahkan ada yang tidak diketahui secara umum dan lebih terkenal di daerah-daerah yang lebih jauh lah dari pemukiman yang teknologinya tinggi ya, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang kadang gaib dan mistis. Akan tetapi hal ini dapat dipelajari dan sepenuhnya kesembuhan terjadi karena reaksi medis. Dan juga kebanyakan kan herbal-herbal gitu ya. Nah, 2. Healer tersebut mendapat intuisi atau diajarkan oleh entitas gaib atau bahkan dari buku gaib. Nah, banyak sekali kita sering membaca di buku-buku tiap kepercayaan yang cukup umum lah ya, tiap kepercayaan umum yang diakui di Indonesia ini, di mana ada banyak pendoa-pendoa yang didatangi orang sakit, dan pendoa tersebut seperti memperoleh pengetahuan yang entah dari mana, tapi benar-benar memberi kesembuhan terhadap orang tersebut. Seperti kayak disuruh nyelam di suatu danau, suatu kolam, atau bahkan mengoleskan tanah di mata orang buta. Nah, hal ini kerap kali disangkut pautkan dengan intuisi yang diperoleh seseorang yang dipercaya memang memiliki tujuan hidup dan bakat dalam hal tersebut, dan memang sudah dipilih oleh Tuhan untuk bertugas. Di lain sisi, ada juga yang dipercaya bahwa praktisi tersebut belajar dari entitas gaib atau bahkan dari buku-buku gaib sehingga dapat memperoleh pengetahuan yang bahkan belum ditemukan di dimensi ini. Dan seringkali pengobatan yang diberikan lebih ke arah herbal juga ya, kalau dikasihnya obat-obatan minuman. Dan ya kebanyakan bahan-bahan dari alam gitu ya. Nah, 3. Healer atau penyembuh tersebut memiliki energi healing atau energi penyembuh. Teori ini dipercaya bahwa ada sebagian orang yang terlahir sebagai seorang penyembuh dan memiliki signature energi khusus yang dapat digunakan untuk menyembuhkan orang. Akan tetapi, ada banyak persyaratan dan ketentuan yang berlaku agar kesembuhan tersebut dapat terjadi. Dan ada juga ketentuan yang tidak boleh dilanggar agar tidak melukai si penyembuh itu sendiri.
Bayangannya tuh kayak kalau kita main game nih ya. Jadi tuh healer itu kayak karakternya jobnya priest lah. Yang kalau nyembuhin itu tuh butuh mana atau energi. Dan untuk bisa melakukan skill penyembuhan tersebut, tentu dibutuhkan jumlah energi atau mana tertentu. Dalam hal ini, dipercaya jika energi si penyembuh itu lebih kecil dari penyakit yang ingin disembuhkan, kesembuhan tidak dapat terjadi. Dan dipercayanya juga, sang penyembuh tersebut tidak dapat menyembuhkan orang yang sakit jika orang tersebut sakit karena memang sudah karma orang tersebut. Jika si penyembuh ini tetap mencoba, dia juga akan terkena karma orang tersebut sehingga tidak hanya orang tersebut tidak sembuh, si penyembuh ini juga kena ganjaran karena sudah mencoba mengutak-ngutik karma seseorang. Kebanyakan juga dipercaya bahwa energi penyembuh ini sangat halus, sehingga banyak orang yang secara alami dan tanpa sadar suka dekat dengan orang ini. Dan setiap ada masalah selalu datang kepada si penyembuh tersebut. Dan tanpa sadar juga hati mereka merasa lebih ringan dan merasa tubuh mereka lebih segar. Akan tetapi, di sisi lain, dipercaya juga bahwa hal ini dapat menguras energi si penyembuh tersebut, sehingga kalau yang aku dengar, malah si penyembuh ini yang jadi lebih cepat lelah dan sakit-sakitan. Entah karena mana atau energi manajemen yang kurang baik, atau ada yang bocor, atau memang karena orang-orang yang datang tuh kebanyakan energi negatif. Dipercaya juga bahwa orang yang memiliki aura berwarna hijau adalah orang yang memiliki karakter energi sebagai seorang penyembuh. Akan tetapi, definisi aura ini juga harus lebih diteliti lagi karena dipercaya juga aura itu tuh berlapis-lapis, di mana kebanyakan aura itu menunjukkan kondisi emosional seseorang saat itu, di saat kita lihat. Akan tetapi, jika dapat melihat lebih dalam, barulah kita tahu karakter energi orang tersebut. Nah, yang keempat, negosiasi dengan jiwa atau higher self si orang yang mengalami penyakit. Ada sempat aku dengar juga, si pendoa ini saat mendoakan orang yang sakit, terjadi transaksi atau negosiasi antara jiwa si pendoa dengan jiwa si orang yang sakit ini. Tapi maksudnya itu bukan bikin kontrak antara si pendoa sama yang sakit ya. Maksudnya itu kayak jiwa yang ngedoain itu diskusi nih sama yang sakit. Nah, dipercaya bahwa saat itu orang yang sakit itu memang sakit karena memang udah waktunya untuk orang itu memperoleh pembelajaran atau bahkan karma untuk orang itu. Akan tetapi, terjadi negosiasi antara higher self, si pendoa dengan orang tersebut, sehingga sekali lagi dipercaya bahwa pembelajaran atau karma tersebut diundur atau dipindahkan dengan harapan kesembuhan yang saat ini diterima orang yang sakit itu dapat meningkatkan iman si penderita penyakit tersebut. Sehingga saat nanti dia harus belajar atau menerima karmanya lagi yang udah diundur tadi, dirinya tuh sudah jadi lebih kuat, lebih legowo, dan imannya sudah lebih kuat untuk menjalani masa-masa pembelajaran tersebut. Nah, kelima, tidak lain dan tidak bukan adalah otoritas dari Tuhan itu sendiri. Dalam hal ini, pendoa bukan orang hebat, bukan indigo, bukan penyembuh, bukan juga orang yang dipercaya memiliki aura yang khusus. Bukan juga orang yang sudah berlatih ilmu selama ribuan tahun atau semacamnya. Hanya seorang pendoa yang terus belajar sebagai manusia dan berjalan di jalan Tuhan. Dalam kasus ini, sang pendoa hanya meminta tolong kepada Tuhan untuk kesembuhan bagi orang yang sakit tersebut. Dan dalam hal ini juga, yang jadi tumpuan sepenuhnya adalah kebijaksanaan, perhitungan, dan keputusan, serta kasih dari Tuhan itu sendiri. Tuhan yang menentukan apakah orang tersebut sembuh atau tidak, di mana sang pendoa dan orang yang didoakan hanya dapat mempercayakan sepenuhnya kepada keputusan dan kebijakan Tuhan. Nah, 5 tadi itu adalah rangkuman dari berbagai teori dan pendapat dari berbagai praktisi dan guru yang aku temui. Kali ini aku akan membagikan pengalamanku soal apakah doa dapat menyembuhkan suatu penyakit yang terjadi langsung dari orang terdekatku selama ini.
Yang pertama, hal ini terjadi pada istri dari kakak gebetannya Saki. Mungkin yang belum tahu, Saki itu adikku yang pertama dan Chie adalah adikku yang kedua. Nah, Saki ini punya gebetan dan kakaknya dari gebetan itu punya istri. Kami semua beribadah di satu tempat ibadah yang sama. Kejadian ini bermula saat istri kakaknya divonis adanya lubang pada paru-parunya. Sehingga satu keluarga tentu berusaha mengambil tindakan medis yang mereka bisa saat itu. Dan sambil meminta pertolongan doa dari pemimpin ibadah di tempat ibadah kami. Waktu terus berjalan, tapi kondisi beliau tidak kunjung membaik, sampai akhirnya dokter menyatakan bahwa kondisinya tidak dapat ditangani lebih lanjut. Tentunya aku bukan dokter, sehingga terkait hal ini juga aku nggak gitu ngerti detailnya secara medis bagaimana, dan beliau sekeluarga akhirnya menyerah dan minta pertolongan doa kepada pendeta di tempat ibadahku. Tapi kali ini beliau berkata kondisi beliau akan sembuh total saat itu juga. Ya, di tempat ibadahku memang kesaksian-kesaksian mengenai orang yang sakit terus sembuh setelah didoakan tuh emang banyak ya. Tapi kebanyakan juga kan aku nggak ngalamin langsung ya, dan itu juga bukan orang-orang deket. Jadi kebenarannya tidak dapat aku buktikan. Aku pun udah sekitar 15 tahun beribadah di tempat tersebut, sehingga aku yakin keluarga gebetannya Saki ini pun juga udah dikuatkan dengan banyaknya kesaksian dan khotbah yang disampaikan. Seketika setelah beliau berkata demikian, mereka langsung pergi ke rumah sakit untuk dicek kembali oleh dokter, dan beliau menyatakan bahwa istrinya telah sembuh total dan paru-parunya sehat seakan tidak terjadi apa-apa. Well, mohon maaf aku juga tidak bisa menyertakan hasil uji lab dan surat-surat dokter yang bersangkutan, karena memang kejadian itu tuh udah lama banget dan kami udah nggak gitu deket lagi dengan keluarga mereka. Karena ya akhirnya kan saat ini Saki udah nikah dengan orang lain gitu kan, jadi ya udah nggak ada hubungan lagi lah sama mereka. Tapi saat itu beliau sempat kesaksian juga di tempat ibadah kami, dan ya ini kan tidak terjadi di keluargaku sendiri ya. Kali ini aku akan menceritakan yang terjadi langsung di keluargaku sendiri. Saat itu masa di mana toko hijau dan toko oranye pun belum ada. Suatu hari di tanggal merah, jadi itu kami semua ada di rumah lagi nyantai. Tiba-tiba aja Chie jatuh dan tidak lama seluruh tubuhnya mulai membiru dan mulutnya pun mulai mengeluarkan busa seperti orang yang keracunan. Kami pun sangat panik saat itu, khususnya kedua orang tuaku, di mana memang mereka tuh orang-orang yang paling gampang panik di keluargaku lah. Sehingga daripada menelpon rumah sakit atau membawa adikku ke rumah sakit, yang terpikirkan oleh mereka adalah langsung telepon pemuka agama di tempat ibadah. Beliau memang sangat menghususkan jemaatnya, sehingga kami diberi keleluasaan untuk menghubungi beliau kapanpun butuh dukungan doa. Singkat cerita, Chie didoakan melalui speakerphone, dan saat itu juga keadaannya langsung membaik. Warna kulitnya menjadi makin cerah, dan akhirnya Chie siuman. Kami pun akhirnya tetap membawanya ke dokter, dan di sana kami tidak menemukan indikasi penyakit atau efek obat-obatan apapun. Akan tetapi, saat itu kami curiga mungkin hal itu terjadi karena obat-obatan yang kami beli secara online. Saat itu kan belum ada toko hijau dan toko oranye, dan sekarang kan kita baru tahu banget ya, udah banyak banget obat-obatan palsu yang beredar. Bahayanya lagi saat itu informasi yang kita terima kan cuma dari broadcast message ya. Dan nggak ada tuh yang namanya review-review kayak toko online sekarang. Sehingga jaminan keaslian obat-obatan tersebut juga masih sangat diragukan. Nah, jika ingin dikatakan bahwa doa dapat menyembuhkan orang sakit, aku pun walau udah terjadi langsung kepada keluargaku sendiri, aku tidak bisa memastikan hal tersebut. Karena mungkin aku yang emang gak ahli di bidang medis, juga nggak tahu apakah hal ini dapat dijelaskan secara medis. Akan tetapi, dari sekian tahun aku hidup,
dan sekian banyak penyakit yang terjadi di keluargaku, hanya satu peristiwa itu saja yang benar-benar langsung sembuh seketika setelah didoakan. Ada banyak momen juga di mana seringkali orang tuaku sakit dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Seringkali aku merasa sampah dan tidak berguna di depan orang tuaku yang sedang sakit. Aku mengutuk Tuhan dan seluruh kubu kanan, serta seluruh sistem Tuhan. Aku bertanya-tanya kenapa yang ini tuh tidak kau sembuhkan, dan kenapa ada yang kau sembuhkan. Apa maumu, apa tujuanmu, dan apa maksud dari semua ini? Sungguh sebuah sistem yang tolol dan gak ada gunanya. Buat apa pembelajaran yang akhirnya harus menyakiti orang-orang yang aku sayang? Mereka juga orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang beringas, tolol, dan gak tahu diri yang ada di luar sana yang bahkan memakan hak-hak orang kecil. Kenapa ini harus terjadi? Jika ini pembelajaran, it is truly fucked up. Pertanyaan-pertanyaan seputar apakah benar doa dapat menyembuhkan menjadi semakin tidak signifikan karena jumlah kejadian tersebut benar-benar terjadi di sekitar keluargaku itu bisa dibilang hanya satu itu aja. Saat itu pun aku sungguh marah kepada Tuhan dan menjauh dari berbagai ajaran-ajaran spiritual. Aku unfollow semua akun-akun spiritual, aku berhenti membaca kitab suci, pokoknya tuh aku berhenti dari segala kegiatan-kegiatan spiritual, meditasi, doa, ya nggak sampai mabok-mabokan atau jadi orang kasar juga sih. Ya pokoknya ya seputar segala tindakan untuk menjauh dari Tuhan. Istilahnya ya ngambek lah, itu udah lama banget kejadiannya. Ya mungkin ini nggak bisa diterapkan untuk semua orang, ya karena banyak juga orang tua yang tidak dapat dibilang orang tua yang baik. Akan tetapi justru di saat-saat itu baru pertama kali akhirnya aku berhenti sejenak. Seringkali kita disibukkan dengan hiruk-pikuk duniawi yang berjalan dan berlalu begitu cepat. Dan juga rasa takut kita akan masa depan sehingga kita lupa untuk berhenti dan merasakan sejenak momen-momen saat ini. Di saat orang tuaku sakit, justru saat-saat seperti itu membuatku semakin menghargai saat ini. Di saat orang tuaku sakit, justru aku makin sadar bahwa tidak ada waktu dan detik bersama mereka yang dapat digantikan dengan hal yang lain. Tiap detik akhirnya aku bisa merasakan bahwa betapa aku menyayangi mereka, membutuhkan mereka, dan mereka itu ternyata seberharga itu buatku. Walau rasanya sebenarnya sakit dan sedih, tapi dari rasa sakit itu akhirnya aku bisa merasakan apa itu kasih. Bagi kalian yang mungkin menghadapi hal yang sama, jika kalian mencari jawaban, apakah doa dapat menyembuhkan orang sakit? Aku hanya bisa menjawab bahwa aku tidak tahu, dan aku sudah membagikan semua yang bisa aku bagikan mengenai hal ini. Apa yang menjadi pertimbangan Tuhan pun, aku yang hanya manusia ini juga tidak mampu memahaminya. Akan tetapi, yang dapat aku katakan hanya hiduplah di saat ini, berhentilah sejenak, pandang sejenak orang-orang yang kalian kasihi, pandang sejenak diri kalian sendiri, pandang sejenak rasa sakit kalian, pandang sejenak hati kalian, di balik semua sakit yang kalian rasakan, apakah ada sedikit cinta di situ? Di balik semua rasa putus asa kalian, apa ada sedikit harapan untuk dapat bersinar lebih dari siapapun? Jika ada, saya Sasakura Kai. Terima kasih Tuan dan Nona sudah menonton sampai sejauh ini. Semoga setelah menonton video ini, langkah dan hati kalian menjadi sedikit lebih ringan dan sedikit cahaya kembali dalam gelapnya hari Anda. Terima kasih.